Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama ketemu lagi di hari ini. Sehat semua? Sehat, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Biarlah hati kita dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita puji Dia dengan sepenuh hati kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu. Katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Mari kita puji Dia lebih lagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah
pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kau yang ku kagumi Yesus, Kau ku kagumi di dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih. Katakan sekali lagi, Yesus kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kau yang ku kagumi, Kau yang ku kagumi. Haleluya, Yesus, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Ku sembah Kau ya Yesus, Engkau yang ku kagumi. Haleluya, haleluya, segala pujianku bagi-Mu Tuhan, segala hormatku bagi-Mu, segala sembahku bagi-Mu. Hanya Engkau ya Yesus, ku sembah Kau selalu, segala hormatku bagi-Mu, segala sembahku bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Syukurku bagi-Mu Tuhan, terima kasih. Kau ku kagumi dalam hati.
haleluya untuk Yesus penyelamat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Engkau yang kami kagumi, Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu hari baru lagi yang Tuhan kasih buat kami. Kami yakin, kami percaya, kami boleh ada di tempat ini semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari pagi, dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin ibadah ini. Biar segala roh jahat di udara yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh-Mu saja yang beracara di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Oke, gimana? Udah di bulan Agustus, udah mau September, berasa apa enggak? Enggak. Mungkin ada yang berasa banget, mungkin ada yang enggak. Ada yang naik, ada yang turun, atau masih turun aja nih Dok, belum naik-naik gitu ya. Masih sakit aja nih, belum sembuh-sembuh. Enggak apa-apa, semua hari, semua musim baik karena ada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur, katakan dengan iman. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hati ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur. Ini iman kami kepadamu Yesus. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Mari kita naikkan syukur, kita katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik.
Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Katakan sekali lagi. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Andai Engkau tak terjadi, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sekali lagi dengan iman percaya kita. Sebab hari ini hari yang terbaik. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Yuk kita boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku, Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas, hanya Kau yang, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas, hanya Kau yang, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Dia yang agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, boleh jemaat saja nyanyikan. Ajaib Kau
Terpujilah namamu selama-lamanya Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lumayan ya, gerah juga ya. Puji Tuhan, biarlah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, setiap puji-pujian yang kita nyanyikan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biar Tuhan juga boleh disenangkan. Hari pagi hari ini kita juga akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita tenangkan diri sejenak. Kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada saat ini semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat Kamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri menyambut firman Tuhan. Katakan, aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
rasa terima kasih kepadamu. Itu takkan pernah bisa mewakili segala kebaikanmu dalam hidup kami. Kami harus lebih lagi kepadamu, lebih lagi dari hari ke hari. Karena kami merasakan bahwa hidup ini adalah anugerah-Mu. Hidup ini adalah kebaikan-Mu. Hidup ini adalah kasih-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena-Mu ya Yesus. Terima kasih buat hari ini, buat saat ini. Kalau kami semua anak-anak-Mu bisa berkumpul di tempat ini, beribadah bersama, meninggikan nama-Mu bersama, menyenangkan hati-Mu. Kami percaya apa yang telah kami lakukan itu berkenan kepadamu. Dan saatnya kami akan mendengarkan sedikit daripada nasihat-Mu. Tuntun kami Bapa, pimpin kami Bapa, ajar kami Bapa, supaya hidup kami di masa-masa yang akan datang jauh lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Sehingga nama Yesus Kristus akan dimuliakan lewat hidup ini. Terima kasih. Ya Allah Roh Kudus, pimpin kami semua, berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba sampaikan pada saat ini, semua hanya berasal dari isi hati-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Shalom semua. Silakan duduk. Saudara, pagi ini saya ingin berkhotbah berdasarkan apa yang Paul sampaikan minggu lalu. Karena bagi saya khotbah Paul sungguh berkesan dan memberkati saya. Ingat khotbah Paul minggu lalu? Simpson atau Samson? Yang benar yang mana? Simpson, soalnya kalau si Samson itu yang orang Betawi itu ya. Rupanya apa yang menjadi kelemahan si Simpson nggak pernah saya pikirkan. Kelemahannya sebenarnya apa sih? Cewek, nggak boleh ngeliat perempuan cantik gitu ya. Ya itu penyakit lelaki mungkin. Bukan Simpson aja. Kelemahannya itu kalau dalam Alkitab, kalau rambutnya dipotong dia jadi lemah. Dia ini nasir Allah loh. Nasir Allah adalah pribadi atau orang yang Allah siapkan, memang Allah mau pakai. Tapi ada satu kelemahan yang lebih hebat daripada rambutnya, daripada mata keranjangnya. Yang saya sendiri nggak pernah kepikiran. Kemarin minggu lalu Paul mengungkapkan egonya. Egonya yang nggak terkendali itu yang membuat si Simpson itu jadi hancur. Kalau saudara baca dalam Alkitab, kematian si Simpson, kalau saya boleh bilang cukup mengenaskan. Karena dia, dianggap pelawak, jadi ketawa-ketawaan satu gedung gede sampai akhirnya ya karena kekuatan yang Allah udah hilang, Allah berikan sekali lagi gedung itu hancur dan mati orang Filistin banyak sekali. Hari ini yang saya mau bahas bukan soal si Simpson lagi, tapi inti dari kelemahan si Simpson yang Paul sampaikan, ego. Karena setelah pulang, saya coba renungkan tentang masalah ego ini. Ternyata ego itu punya peran penting, punya pengaruh penting bagi setiap orang. Bagi semua nih, bagi saudara dan saya. Bagi saudara dan saya. Itu ego Allah berikan buat kita sebagai nature. Bukannya berarti ego itu jahat. Bukan. Ego itu pegang peran penting. Ego itu bisa membawa kita naik ke atas, tapi bisa membawa kita jadi hancur seperti si Simpson. Semua manusia, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pinter, mau dia bodoh, mau dia hebat atau orang biasa, pasti selalu berurusan dengan egonya. Sebelum saya lanjut lebih dahulu, kita baca nats pembimbingnya ya. Kita ambil dari Yakobus 3 ayat 30. Saya akan bacakan aja. Yakobus 3 ayat 30 berkata seperti ini. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Ini siapa yang ngomong nih? Saudara ada yang ingat siapa yang ngomong? Siapa yang bilang seperti ini? Kata
mengatakan seperti ini? Nggak ada yang ingat. Yohanes Pembaptis. Ini yang ngomong begini ini Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis ngomongnya seperti ini? Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Kenapa? Karena begini, murid-murid Yohanes Pembaptis itu melihat orang banyak mengikuti Yesus. Dulu Yohanes Pembaptis, orang banyak ikutin Yohanes Pembaptis. Istilahnya apa? Selain dibaptis, mendengar nasihat. Tapi karena pelayanan Yesus, orang banyak jadi ikut Yesus. Nah, si murid-muridnya nyamperin si Yohanes Pembaptis, ini sih nggak ada dalam Alkitab. Lagi bilang, guru, orang banyak ikutin Yesus. Kalau orang banyak ikutin Yesus berarti berapa banyak yang ngikutin kita? Aturan 100 orang ikut pelayanan kita. Tapi karena Yesus mengajarkan sesuatu hal yang baru, orang banyak ngikutin Yesus. Dengan arti kata kita jadi sedikit, sepi. Tujuannya dia ngomong begitu murid-muridnya ke si Yohanes Pembaptis, walaupun nggak ada dalam Alkitab, tapi pikiran manusia tuh, pikiran saya larinya ke sana. Karena yang gampang aja dah, kalau satu jalanan ini yang buka toko kelontong cuman saya sendiri. Semua kompleks ini belinya ke sini. Tiba-tiba buka sebelah lagi baru. Jualannya sama. Apa semuanya tetap pergi ke sini? Enggak. Lalu pergi ke sana separuh. Kira-kira kita tambah sepi apa tambah rame? Sepi. Ini kurang lebih murid Yesus tuh ngomong seperti, murid Yohanes Pembaptis lapor ke situ dan mengharapkan feedback sesuatu jawaban Yohanes Pembaptis, iya, gara-gara Yesus begini-begini. Tapi kenyataannya enggak. Yohanes Pembaptis bilang, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ini luar biasa loh. Bukannya luar biasa sampai bagaimana sekali. Karena Yohanes Pembaptis menyadari akan kehadiran dia di dunia ini. Dia udah Tuhan tugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ini berpengaruh kepada soal ego. Kalau orang yang egonya tinggi, nggak gampang untuk merendahkan diri. Benar. Saya bilang ego itu penting loh. Di luar sadar, kita kalau mengikuti ego kita, itu orang tuh bisa ngelihat. Bisa ngelihat. Saya ceritain hal yang istri saya alamin. 17 Agustus kemarin. 17 Agustus kita mau ngerayain kemerdekaan kan. Pesta di antara RW. Istri saya udah 2 kali apa 3 kali ngikut. Tapi kali ini ngikut, itu mulai dari rapat sampai pelaksanaan. Saudara tahu apa yang dia omongin? Ya jelas pasti enggak. Yang dia omongin selain jadwal rencana-rencana kerja, yang dia omongin itu orang. Bener saya nggak bohong. Nanti ingat ya, waktu pelaksanaan, lu perhatiin si ibu itu sama anaknya. Lu perhatiin yang di kompleks sono sama anaknya. Terutama yang jaga stand ya, stand makanan, stand minuman, stand bubur, stand puding segala macam. Buah, ini orang suka datang berkali-kali. Saya cerita ini menyangkut ego loh. Menyangkut ego loh. Ego orang itu maunya serakah gitu, dapat lebihan melulu. Jadi umpamanya istri saya jaga di sini stand bubur. Istri saya yang jaga, dia udah ambil semangkok, udah. Terus begitu istri saya pergi, dia lihat ganti umpamanya yang jaga Pak Sugi gitu. Orang baru nih, gua datang lagi, gua makan lagi. Sampai dipesenin begitu. Makanya kalau ibu-ibu ke pesta jangan suka bawa kantong plastik. Ini semua menyangkut ego, saya bilang. Kalau orang yang egonya asal, wah gua aja gitu. Yang namanya ego tuh kehendak
pribadi, yang penting gua aja. Itu ego itu bisa muncul dalam banyak hal. Kalau kita lagi kepepet, kita lagi ada di ujung tanduk, itu ego pasti muncul. Benar. Umpamanya dalam satu ruangan ada kebakaran gitu. Jangan heran kalau ngelihat nenek-nenek bisa loncat. Benar. Itu ego. Kalau lagi umpamanya lagi apa? Bukan sedekah, apa namanya? Basar pemerintah apa suka kasih apa sembako yang murah-murah. Itu orang sampai diinjak-injak loh. Main dorongan sono sini. Yang saudara lihat itu ego. Itu ego. Makanya ego itu punya pengaruh penting dalam kehidupan kita. Saya sengaja mau ngomongin dari Alkitab. Kita lihat ada beberapa pribadi yang jatuh karena ego. Contoh yang gampang aja si Musa. Kenapa Musa nggak sampai tanda perjanjian? Saudara tahu penyebabnya apa? Hah? Benar. Itu kejadiannya waktu di Meribah. Rakyat Israel kan lagi ribut, nggak ada minum apa segala macam. Ya tahu sendiri dah kalau satu udah ada yang nyuluk, yang lain udah. Allah perintahkan Musa, kamu katakan kepada bukit itu, keluarkan airmu. Allah cuma bilang sama Musa, keluarkan airmu. Tapi Musa, orang yang terkenal dengan kelemah lembutan hatinya, lemah lembut berarti nggak bisa marah ya. Tapi karena suasana udah seperti itu, dia terpancing emosi sampai di dekat bukit itu, dia lose control. Nggak bisa mengontrol egonya. Saking keselnya, saking marahnya, nggak ada di Alkitab sih. Tapi saya tahu sampai Musa bukan bilang ke bukit itu, keluarkan airmu, bukan. Tapi dipukul. Satu kesalahan Musa. Satu ketidaktaatan Musa atas perintah Allah. Cuman sekali. Akhirnya Musa nggak masuk tanah perjanjian. Lihat ego. Seberapa sering kita berlaku seperti Musa. Karena hal kecil, hal secuil, karena keadaan. Habis dianya dulu Tuhan. Ya terpaksa saya begini. Apa itu yang Tuhan mau? Ego itu bisa muncul kapan aja. Lihat si Raja Saul. Raja Saul siapa yang pilih? Siapa yang pilih? Allah sendiri itu raja pertama loh. Allah sendiri yang nunjuk Raja Saul loh. Berarti ada sesuatu yang spesial pada diri Saul. Tapi begitu dia jadi raja, bukan dia nggak bisa pimpin bangsa Israel. Allah udah pesan, lawan bangsa Amalek, kamu harus habiskan bangsa Amalek. Karena bangsa Amalek itu jahat banget. Dari awal Musa itu, dulu saya pernah cerita kalau nggak salah. Kenapa Allah begitu membenci istilahnya bangsa Amalek. Habiskan semua. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Domba-dombanya dia ambil, perhiasannya dia ambil. Padahal udah bilang binatang pun enggak, perhiasan pun enggak, raja pun harus dihabisin semua. Ini Raja Agag enggak dibunuh, tetap dibawa. Waktu itu Samuel jadi nabi tanya, sudah selesai? Maksudnya udah melaksanakan pesan Allah belum? Udah. Itu suara kambing apa katanya? Samuel bilang itu suara kambing apa? Lebih baik korban bakar apa ya kata-katanya saya lupa dah. Ditegur. Waktu ditegur dia ngelak. Habis saya takut sama rakyat. Sebenarnya nggak begitu, namanya dia raja, dia pimpinan, dia harus tegas. Dia mengikuti ketaatan apa yang Tuhan perintahkan. Hati-hati dengan ego. Karena itu dia udah ditolak.
ditolak sama Allah. Daud, apa Daud pernah melakukan kesalahan karena egonya? Selain maksudnya berzina dengan Bersyeba. Waktu dia hari-hari terakhir dia memerintah, gue mau hitung gue punya tentara berapa banyak. Tuhan udah kasih peringatan, nggak usah, karena itu rakyat adalah milikku. Tapi apa yang Daud lakukan? Tetap dia hitung jumlah tentaranya, semua penduduk pengikutnya berapa banyak. Sampai akhirnya Tuhan kasih 3 hukuman. Lu mau pilih yang mana? Pertama 3 tahun 3 hari menghadapi musuh, 3 bulan, 3 tahun, 3 hari. Cuman saya lupa kata-katanya. Sampai Tuhan hukum begitu. Karena ego. Ini yang saya ceritakan semuanya karena ego. Orang yang gak bisa mengendalikan diri, gak bisa mengendalikan egonya, kehendaknya, itu hati-hati. Paul udah cerita, Simpson, dia brutal, egonya dalam tanda kurung itu dia gak bisa kendalin sama sekali. Akhirnya hancur seperti itu. Waktu Paul cerita itu saya lihat, Musa juga begitu ya. Saul juga begitu, pernah jatuh. Daud juga pernah jatuh begitu. Karena itu saya sengaja ingin mengulang ego dari sisi yang lain. Saya maksudnya kasih pandangan untuk saling melengkapi. Supaya semua jemaat, kita semua sadar kalau ego yang ada dalam diri kita itu bisa membuat kita naik, bisa membuat kita hancur. Lalu waktu sore malam ya, 1-2 hari yang lalu, tiba-tiba waktu saya ngerenung begini, ini otak jahat juga, otak nahal juga. Dalam hati saya ngomong, Tuhan, kalau ego itu kelak akan menghancurkan diri kita, kenapa Tuhan kasih kita ego? Kenapa Tuhan lengkapi kita ego? Ego itu nature manusia. Kenapa? Saya tanya sama Tuhan. Saya gumulin. Tuhan tahu nanti nih ego ini bisa bikin rusak saya. Kenapa Tuhan masih berikan? Enggak Tuhan cabut aja begitu. Kenapa saudara kira-kira? Jawabannya, karena kita bukan robot. Kamu diciptakan bukannya robot loh. Kamu serupa dan segambar dengan aku. Kita diciptakan sempurna. Masalah ego nature itu nature-nya manusia. Jangan karena Allah berikan kita ego, kita menganggap, wah Allah jahat. Allah jahat. Supaya kita hancur nanti dengan ego kita. Enggak. Bukan karena kita enggak bisa mengendalikan ego, lalu kita nyalain Allah. Enggak. Sekarang, bukankah Allah juga kasih kita emosi? Bener enggak? Bisa marah sama orang, bener enggak? Kalau marah sama orang bisa mencelakakan kita, kenapa Tuhan kasih gitu? Itu nature manusia, Allah udah melengkapi manusia, bukannya robot. Kamu harus punya hikmat, kamu harus punya kebijaksanaan, kamu punya kehendak bebas. Kamu bisa menentukan kamu mau marah apa enggak. Kamu mau mengikuti ego atau enggak. Itu adalah poin yang penting. Ini adalah poin yang penting saya bilang. Kenapa saya cerita berlanjut sampai seperti ini. Karena kita jangan pernah membiarkan ego mengendalikan kita. Kita harus mengendalikan ego bersama dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu benar-benar menguasai diri kita, ego itu bukan ada di atas Roh Kudus, ada di bawah Roh Kudus. Ini pentingnya, ini jawaban kenapa saya bilang
kok ego masih tetap aja ada, kalau Tuhan bilang menghancurkan. Tinggal bagaimana kehendak bebas kamu bukannya robot. Kalau kamu dipimpin sama Roh Kudus, kamu akan tahu bahwa ego itu umpamanya Allah menghendaki ke kanan, kamu menghendaki ke kiri, karena ego itu nggak benar, nggak usah diikutin. Yang harus kamu tentukan, ego itu takluk sama kamu. Kebenaran firman Tuhan itu harus di atas segalanya. Kenapa Allah berfirman? Apa yang sebenarnya kalau Allah berfirman kayak seperti ini dah. Yesus dah yang gampang dah. Kasihilah musuhmu dan berdoalah baginya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah baginya. Kira-kira kalau saudara gimana? Bisa mengasihi musuh? Hah? Bisa mengasihi musuh? Hah? Karena sepanjang hidup saya banyak banget saya musuhnya. Bisa? Berdoa lagi bagi dia, bisa nggak? Jawabannya sebenarnya bisa. Yang jadi pertanyaan jangan mau kepancing sama pendeta, bisa apa enggak? Mau apa enggak? Benar. Mau apa enggak? Ya Tuhan, firman ini ntar dulu deh Tuhan. Masa saya ditipu sama dia? Udah habis-habisan saya mesti mengasihi dia, mesti berdoa lagi bagi dia. Egonya kita mau ngebenci dia. Tapi Tuhan katakan kasihi musuhmu dan berdoalah bagi dia. Apa yang Tuhan kehendaki daripada firman yang dia keluarkan? Apa yang Tuhan kehendaki? Ketaatan. Benar. Emang Tuhan kurang kerjaan asal ngomong keluarin firman begitu banyak? Ya terserah dah lu mau jalan apa enggak. Yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan kita. Tuhan kehendaki ketaatan kita. Kenapa firman-Nya itu berhubungan dengan ego kita? Saya tanya, firman Tuhan apa ada hubungannya dengan ego kita? Ada, jelas ada. Saya pikir adanya dari mana? Saya nggak kepikiran kalau Tuhan mengeluarkan firman supaya kita taat menjalankan firman itu. Kalau kita taat menjalankan firman itu, ya contohnya seperti tadi, kasihilah musuhmu, berdoa untuk mereka. Maunya kita enak aja mengasihi dia. Gua nggak santet juga udah untung. Bener kan? Saudara belum ngalamin kayak gituan. Saya dari hidup enak-enak, senang-senang, cuma karena begituan ditipu orang sampai nyungsep. Makan sama-sama Tuhan. Ngobrol sama-sama, jalan sama-sama. Tidur bahkan kadang dia nginep sama saya. Diam-diam dia ngegosipin saya, nusuk dari belakang. Sakit nggak? Bisa nggak mengasihi begitu? Tapi Tuhan bilang kasih dia. Berdoa buat dia. Itu artinya apa? Kita harus tekan ego kita. Firman Tuhan harus di atas daripada ego kita. Itu yang saya ingin tunjukkan. Apakah firman Tuhan ini berhubungan dengan ego kita? Berhubungan. Firman Allah itu harus ada di atas, ego kita tuh di bawah. Jangan kita diblow-onin sama ego kita sampai kita sendiri melanggar firman Tuhan. Kalau cara kita kayak pakai cara orang dunia, firman Tuhan gak ada yang benar. Firman Tuhan kelewatan. Firman Tuhan gak tahu perasaan manusia. Orang dunia ngomong begitu mah udah gak heran. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita menang gebiar BCA sih, waduh nomor 1. Nomor 1. Tapi coba ketika saudara di PHK, ketika kehilangan duit, kehilangan pacar, dagangan sepi, lah bener,
Bisa saudara mengucap syukur dalam keadaan susah seperti itu? Makanya kalau orang dunia bilang, apa? Firman Tuhan yang ada di Alkitab banyak yang lebay, banyak yang kelebihan. Udah jatuh ketimpa tangga, suruh ngucap syukur lagi. Benar? Benar gak cara pikir begitu? Benar gak cara pikir begitu? Gak ada yang berani ngomong. Berarti benar semua. Enggak, memang kita mesti, maksudnya saya ngomong begini bukan ngajarin kurang ajar sama Tuhan. Ngajarin lihat realita kehidupan di dunia ini. Orang dunia menganggap itu kelewatan. Benar kelewatan. Tapi bukannya Tuhan kurang kerjaan. Bukannya Tuhan gak ada alasan ketika dia mengeluarkan firman-Nya. Karena ketika dia mengeluarkan firman-Nya, kita dituntut akan ketaatan. Ketika kita dituntut akan ketaatan, berarti apa yang Tuhan berikan kepada kita, nature tentang ego kita harus ada di bawah kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita lagi susah, Allah katakan mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Bukan gak ada alasan. Saya pernah ngebahas di sini. Karena ketika Allah katakan itu, Allah tetap pegang kendali dalam hidup kita. Waktu kita lagi ngalamin kesulitan, kita tetap mengucap syukur. Berarti kita tuh tetap percaya sama Allah. Allah melampaui daripada kesulitan yang kita hadapi. Bahkan di balik kesulitan itu ada banyak sekali yang Allah sediakan, yang Allah udah rancangkan dalam hidup kita. Saudara ingat saya pernah kesaksian ngomong di sini, cerita di sini, waktu peristiwa 911, tahu nggak peristiwa 911 yang menara kembar Amerika ditabrak pesawat? Itu kesaksian orang yang selamat. Saya sempat baca, dia selamat karena apa? Karena masalah, karena kesulitan yang dihadapi saat itu. Dia selamat karena itu. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Ya karena Tuhan ingin menyelamatkan dia. Mempunyai rancangan yang lebih indah daripada dia mati ketimpa menara kembar itu. Ada yang cuman gara-gara ketumpahan kopi lah, apa dia gendong anak yang perempuan itu. Jadi menyebabkan dia gak bisa pergi kerja. Oh udah marah-marah saat itu, udah marah-marah. Belum ngegantiin anaknya baju, belum ngelap, dia sendiri udah pada lengket. Dia harus cuci, lap, bersih-bersih, ganti baju. Dia pergi lagi, baru masuk kerja. Begitu dia sampai masuk kerja, dia lihat. Pada roboh. Coba kalau dia pergi tepat waktu. Enggak, dia ikut jadi lempeye di situ. Saudara, ketika saudara ngalamin masalah, persoalan, tetap percaya. Tuhan punya rencana yang lebih indah. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Ada yang Tuhan sedang atur. Ada yang Tuhan sedang atur. Dari Medan, ada 2 orang yang mesti terbang ke Jakarta. Tiba-tiba 2 orang di-cancel, dibatalin. Karena ada orang pemerintah yang mau pulang ke Jakarta. Main enak aja. Udah ada seatnya, ikut penerbangan berikutnya. Mereka yang naik. Ternyata apa? Kapalnya gak pernah sampai ke Jakarta. Kapal terbang itu gak pernah sampai ke Jakarta. Dulu saya tiap kali nganterin anak saya sekolah pagi, saya selalu denger radio. Di radio itu, ayo ada cerita kisah nyata dong, siapa gimana yang maksudnya bisa apa? Kena di hati, begitu kena di hati, di pikiran. Ada yang telepon. Saya ingat waktu itu mau lebaran kita satu keluarga udah beli tiket naik bis. Masa satu keluarga bisa nggak bangun? Padahal alarm di handphone itu bunyinya 6 orang bunyi gitu. Nggak bangun. Sampai akhirnya terlambat. Kita buru-buru ke stasiun, udak-udakan ke stasiun, nyampe stasiun, mobil bisnya baru berangkat.
Mau nggak mau tiket angus kita beli yang kedua. Tapi sebelum dia naik bis yang kedua, udah dengar pengumuman. Bis kita yang pertama ngalamin kecelakaan yang mati banyak. Betapa besar Tuhan kita. Kalau dia mau tolong kita, jangan takut tuh masalah. Karena masalah itu merupakan bagian Tuhan untuk menjalankan rencananya yang lebih besar. Tadi pagi saya bangun pagian, udah selesai mandi, rencana mau baca-baca lagi khotbah. Nonton kejadian. Habis ngelihat TikTok seru sih, ngelihat reel seru sih. Cerita bagaimana Tuhan tolong. Luar biasa. Luar biasa. Saya lihat yang terkesan untuk saya, ada satu keluarga misionaris, suami istri 2 anak kecil, 2 anak sama anaknya pergi ke daerah Afrika. Waktu dia sampai ke Afrika, dia mulai misi-misinya. 1 orang pun gak ada yang terima Yesus. Saya lupa namanya. 1 orang pun gak ada terima. Bahkan istrinya kena malaria. Kedua anaknya yang kecil juga kena malaria. Akhirnya mati. Karena peristiwa itu dia pulang lagi ke Eropa. Eropanya saya ingat. Dia pulang lagi ke Eropa. Dan sejak saat itu si misionaris ini apa? Jadi gimana? Dia berhenti gak percaya sama Yesus. Hidupnya udah semerawutan. Hidup semerawutan. Lalu tiba-tiba ada berita viral kalau di Afrika tempat dia yang misionaris itu, ada timbul 1 orang hamba Tuhan, pendeta, dipakai Tuhan luar biasa. Tiap kali dia khotbah ribuan yang terima Yesus, tiap kali semua begitu. Sampai dia khotbah di tempat si misionaris itu, selesai dia khotbah, dia tanya, kenal nggak sama misionaris ini, keluarga apa saya lupa ada namanya, ini tolong cariin dong. Ternyata dicariin sama jemaatnya, ketemu tuh rumahnya di situ. Misionaris yang pertama yang meninggal itu, waktu dia datang ke sana, berantakan, rumahnya berantakan. Misionarisnya juga nggak percaya Tuhan. Misionaris tanya, kamu siapa? Saya tetangga bapak. Tetangga yang mana? Masih kecil segede gini. Saya percaya sama Yesus waktu bapak datang. Pertama kali cuma dia sendiri. Dia belajar teologi dan Tuhan pakai untuk nyelamatin Afrika berapa gedenya. Selamatin orang berapa banyaknya. Saudara, ini cerita, jadi saya cerita ngawur. Karena tadi pagi saya lihat TikTok begitu banyak cara Tuhan nolong orang tuh. Aduh, banyak sekali. Jadi saya berpikir, jangan karena masalah ego kita, jangan karena keinginan kita lalu menjadikan firman Tuhan kebenarannya ada di bawah. Yang kedua, daripada firman Tuhan. Lalu saudara, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemauan Yesus itu apa kehendaknya? Egonya Yesus. Bukankah Yesus berdoa bilang, ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu egonya Yesus. Yesus maunya gimana? Ego dia, kehendak dia. Dia gak kepengen besok dicambuk. Gak mau, dimahkotai duri. Aduh, kalau bisa jangan. Aduh, sakit bener, apalagi mati di kayu salib. Aduh. Tapi lihat, ini pelajaran yang paling sempurna tentang ego. Lihat, dia gak berhenti cuma berdoa sampai di situ aja. Jangan karena kehendakku, tapi karena kehendak
anakmu, egonya dia lepaskan, dia pulangkan kepada Allah, kepada Tuhan. Itu pelajaran buat kita. Kalau keinginan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, lepaskan ego itu. Kita pulangkan kepada Bapa. Kita pulangkan kepada Bapa. Itu inti dari ego. Inti dari yang saya bicarakan sekarang. Saudara, setiap manusia punya ego. Saudara punya keinginan. Yang namanya ego itu pasti sesuai dengan keinginan kita, kehendak kita. Tapi selalu ingat, biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan pernah mengikuti ego kita. Tapi firman Tuhan harus selalu di atas. Selalu nomor satu. Nyatakan ego kita lewat ketaatan. Itu yang Tuhan inginkan. Semoga ke depannya kita semua bisa mengikuti apa yang Tuhan beritakan, kasih tahu pada kita hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar tentang ego. Rupanya Bapa, ketika kami mendengarkan tentang ego, ego hanya sebuah kata. Tapi ego punya pengaruh begitu penting di dalam kehidupan kami. Kau memberikan ego kepada kami, bukan karena tujuan jahat, tapi memang itulah nature-nya. Kami bukan robot, kami adalah ciptaan yang sempurna, serupa dan segambar denganmu Bapa. Kami yang harus mengatur ego bersama dengan Roh Kudus. Bukannya ego mengatur kami, sehingga kami berada di bawah kebenaran firman-Mu. Tidak, kebenaran firman-Mu adalah hal yang utama dan hal yang pertama di dalam kehidupan kami. Ingatkan terus pada kami dan ajarkan terus sepanjang hidup kami bahwa kami harus selalu mengalahkan ego supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Kebenaran firman Tuhan selalu nyata. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Om Wiwi, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Pada yang bertugas, saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, minta dengan penuh kasih Ibu Iren boleh memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat anugerah-Mu kami bisa beribadah pada pagi hari tempat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu Om Wiwi, Engkau yang berkati dengan berkat yang khusus untuk pelayanannya pada hari ini, membagikan berita firman, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar juga kami mau memberikan persembahan, ajar kami bisa memberikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, juga berkati kedua hamba-Mu dengan berkat yang khusus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Kartaelia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat saja, tetapi terbuka bagi umum,
mari ajak keluarga, saudara, dan teman untuk saling menguatkan dalam doa. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team. Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 6 sore. PDT Lukas Andreas. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum GBI Alberta, Minggu 30 Agustus 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Cornelius Ginting. Komsel Pemuda Alberta diadakan pada minggu depan, 30 Agustus 2026, pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3, bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lisna Siagian. 27 Agustus, Saudara David Lionel Badayak. 27 Agustus, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Nurindu Setiawan dan Ibu Siska Warwu. 30 Agustus 2026, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita, Alberta dan bangsa negara kita, setiap malam pukul 9 malam. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita, Alberta, dan NKRI. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan siapapun untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Mari ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan di WA Group. Untuk para pelayan, mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Oke, apakah ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala? Tidak ada. Mari jemaat Alberta, saya undang sama-sama berdiri. Kita akan end this ibadah pada pagi hari ini ya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau katakan, aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Nanti doa berkat oleh Ibu Gembala. Oleh PDM Wiwi katanya. Oke. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai pada hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu PDM Wiwi. Biar Tuhan yang memberkati dengan bonus yang khusus, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Juga Tuhan yang singkapkan lagi rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Biar kemanapun PDM Wiwi Engkau tempatkan, nama-Mu boleh semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala kami yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan juga yang tahu, Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi setiap sakit yang dirasakan. Biar Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rangkaian ibadah kami, dari mulai hari Selasa yang akan datang sampai Minggu yang akan datang Tuhan. Untuk setiap ibadah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mempersiapkan semuanya. Untuk para staf juga boleh mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan ibadah dengan baik juga Tuhan. Untuk setiap pelayan Tuhan juga yang urat mereka, Tuhan yang sucikan dan kuduskan, layakan agar setiap
pelayan boleh melayani dengan baik Tuhan. Dan setiap ibadah juga boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami, untuk Ibu Lisna, juga untuk saudara Lionel yang akan berulang tahun di tanggal 27 Agustus yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biar Tuhan juga memberkati dengan lebih lagi setiap harapan, setiap cita-cita. Biarlah Tuhan yang mewujudkan semuanya juga boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kau yang tahu Tuhan, begitu banyak hal-hal yang terjadi di negara kami ini. Ada kebakaran, juga ada bencana alam. Biar Tuhan juga yang tolong untuk setiap korban-korban yang ada. Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang senantiasa berikan sukacita juga Tuhan. Tuhan juga yang pakai kami Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang mungkin jauh dari bencana, jauh dari hal-hal yang tidak baik Tuhan, biar Tuhan juga yang tolong kami, biar apa yang bisa kami lakukan, apa yang kami lakukan juga boleh membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Biar Tuhan yang memulihkan negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami juga akan pulang berpisah satu dengan yang lainnya. Biar Tuhan yang memimpin kami dalam perjalanan pulang kami, biar kami boleh tiba di tempat dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Ingatlah, yakin dan percayalah bahwa berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih dan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan selalu beserta dengan kita sepanjang hidup kita sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Thank you Jesus. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ibadah telah selesai, selamat bersaat teduh, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.